Belakangan ini sedang ramai dan viral penembakan bos rental mobil yang dilakukan oknum TNI yang terjadi di rest area kilometer 45 Tol Jakarta Merak, tepatnya di Jayanti, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Diduga oknum TNI ini telah menggelapkan mobil rental yang dia dapatkan dari salah satu penyewa orang ya, namanya Ajat Sudrajat, yang ditangkap di Pandeglang. Dan mobil ini dijual kepada oknum TNI ini senilai 40 juta hingga akhirnya terdeteksi oleh pemilik mobil, almarhum Bapak Ilyas, sehingga akhirnya diburu dan terjadilah pertemuan di rest area kilometer 45 yang dimana oknum TNI ini tidak terima saat mobilnya ingin diambil dan dia melakukan perlawanan, dan dia sempat mengaku-ngaku dan mengatakan bahwasannya dia itu anggota. Lalu di situ muncullah pertikaian dan keributan hingga akhirnya oknum TNI ini melepaskan tembakan yang akhirnya mengenai almarhum Bapak Ilyas, dan akhirnya Bapak Ilyas meninggallah di lokasi tersebut. Sebelum almarhum Bapak Ilyas dan anaknya melakukan pengejaran kepada oknum TNI itu, mereka datang ke Polsek Cinangka untuk meminta pendampingan dalam pengejaran oknum TNI tersebut, karena diduga memang oknum TNI ini membawa pistol ya, yang khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi sayangnya permintaan tersebut seperti ditolak oleh Polsek Cinangka dengan alasan-alasan tertentu, dan akhirnya membuat hal permasalahan ini berkepanjangan yang akhirnya Polsek Cinangka harus diperiksa oleh Propam ya. Dan banyak spekulasi dan pendapat argumen yang disampaikan baik oleh anaknya almarhum Bapak Ilyas ya, Agam Rizky ya, dan Kapolsek Cinangka yaitu AKP Asep Iwan Kurniawan, yang dimana argumen dari mereka berdua ini seperti bertentangan ya. Sebagai praktisi supranatural semakin penasaran. Akhirnya saya melakukan penerawangan secara mata batin dan melihat manakah dari kedua orang tersebut yang memiliki aura kejujuran. Apakah Rizky Agam, anaknya almarhum Bapak Ilyas, apakah dari dominan jujur dari Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan ya. Dan setelah saya melakukan penerawangan ya, saya melihat aura kejujuran yang muncul dari Rizky Agam ini sangat dominan ya, sangat dominan. Artinya biasanya orang yang muncul aura kejujurannya itu dia menyampaikan apa adanya, tanpa ada yang dibuat-buat, tanpa ada yang dimanipulasi, sehingga akhirnya saya menyimpulkan apa yang disampaikan Rizky Agam ini sebenarnya sepenuhnya benar ya, gitu. Tetapi antara pernyataan Rizky Agam dan Kapolsek Cinangka ini seperti bertentangan. Entah memang mereka miskomunikasi atau ada hal-hal lain di balik layar yang tidak kita ketahui. Ya, yang jelas saya melihat pada saat Rizky Agam menyatakan pernyataan seperti itu, muncul aura-aura kejujuran yang artinya apa yang dia sampaikan tidak dibuat-buat dan tidak dimanipulasi. Ya. Dan memang pada saat saya melakukan penerawangan kepada almarhum Bapak Ilyas secara aura, memang beliau ini punya aura-aura orang yang pekerja keras ya, juga sangat disiplin dalam hal bekerja, punya integritas yang baik, juga satu sisi lain punya punya karakter orang yang apa adanya, artinya tidak melihat sosok pergaulan itu dari materi ataupun dari fisik ya. Selama orang itu baik, pasti beliau jadikan pertemanan, dan memang karakter orangnya senang berbagi, maka tidak heran dengan terjadinya kasus penembakan yang beliau meninggal ini. Banyak orang yang peduli terhadap almarhum Bapak Ilyas, banyak yang memang mengakui kebaikan beliau semasa hidupnya ya. Kita doakan saja semoga almarhum dari keluarga almarhum dari Bapak Ilyas diberikan ketabahan kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, saudaranya, dan kita doakan mudah-mudahan keluarga mendapatkan keadilan di negeri ini seadil-adilnya ya. Kita tunggu tindakan aparatur pemerintah khususnya kepolisian untuk mengusut tuntas lebih dalam oknum TNI yang telah melakukan penembakan kepada bos rental mobil.